Eh, Halo, ya jadi lanjut lagi untuk konten 7 kali puasa 7 kali Lebaran, tak pulang-pulang. Ini di episode kalau nggak salah episode ke-5 ya, bertepatan dengan puasa hari kelima juga. Jadi kemarin sudah sampai di episode ke-4. Terakhir saya menceritakan soal puasa pertama kali di negeri Paman Sam, tepatnya di kota Boston, dalam keadaan pandemi. Dan alhamdulillah masih bisa menikmati puasa 1 bulan penuh di sana, walaupun dengan kondisi pandemi seperti itu, dan juga lebaran dengan rekan-rekan satu program beasiswa. Ya walaupun beda-beda agama, tapi tetap mereka membantu untuk merayakan lebaran selama di sana. Nah, setelah itu di tahun 2020 saya pindah apartemen. Kalau di tahun pertama 2019 itu saya tinggal dengan rekan-rekan dari berbagai negara dengan berbagai latar belakang agama dan juga kepercayaan. Nah, di tahun 2020 saya pindah apartemen. Kali ini ke apartemen yang sedikit lebih mahal, tapi bersama dengan teman-teman dari Indonesia. Kalau di tahun pertama tinggal di daerah distrik yang banyak komunitas African American. Nah, di tahun kedua saya pindah ke satu distrik atau satu tempat, satu area gitu, yang didominasi oleh orang-orang Asia gitu. Jadi dari mulai Korea, Jepang, Thailand, nah itu ada di situ, namanya Alston di Boston. Dan karena ini Asia, jadi makanannya sudah cukup familiar, dan kondisi areanya juga sudah cukup lebih baik dibandingkan dengan di tahun pertama gitu. Nah, singkat cerita, di puasa tahun kedua di Amerika ini alhamdulillah lancar-lancar aja juga sih, tapi masih dalam keadaan pandemi, karena waktu itu Amerika memang sudah lagi berada di peringkat 1 dengan negara yang penderita COVID-nya paling tinggi, mengalahkan negara-negara lain sebelumnya. Masih menikmati puasa di dalam situasi yang seperti itu. Jadi cuman kalau tahun pertama tuh saya cerita, saya sampai sekarang mengalami yang namanya biduran. Mengalami yang namanya biduran. Nah, alhamdulillah di tahun kedua tuh tidak mengalami hal itu sama sekali. Ya walaupun tetap kondisi selama berpuasa dan juga berbuka puasa di sana harus masak sendiri, tidak ada takjil-takjilan, tidak ada warung yang buka ketika subuh. Jadi memang semuanya sudah harus dipersiapkan sendiri gitu selama di sana. Tidak ada hal yang terlalu menarik sih sebenarnya untuk diceritakan, karena sama dengan kondisi sewaktu berpuasa pada tahun pertama, sewaktu di sana. Cuman bedanya kali ini berpuasa dengan rekan-rekan orang Indonesia gitu, walaupun tetap dengan latar belakang agama yang berbeda-beda gitu. Dan puasa di tahun kedua ini juga sama, imsaknya agak sedikit maju ya, kalau saya seingat saya sih jam 3. Kalau tahun sebelumnya kan jam 4. Itu karena memang seiring waktu kan waktu puasa tuh bergeser lebih maju ya dari bulan-bulan di tahun sebelumnya. Nah, karena itu juga bertepatan dengan namanya daylight saving time. Jadi memang lebih lama aja sih puasa ketika di sana. Lebih lamanya lebihnya setengah jam mungkin, kurang lebih. Ya karena memang didukung oleh kondisi iklim dan juga cuaca yang
cukup sejuk untuk berpuasa. Jadi alhamdulillah lancar dari hari pertama sampai hari terakhir berbuka puasa. Nah sebenarnya di sana tuh ada komunitas-komunitas Islam yang mengadakan buka puasa bersama gitu di kampus, kemudian ya walaupun dalam situasi pandemi, tapi tetap mereka jaga jarak, kemudian pakai masker segala macam. Cuman karena waktu itu memang masih agak takut, jadi memang ada beberapa agenda buka puasa bersama yang tidak saya ikuti sih. Lebih memilih berpuasa dan juga berbuka puasa di dalam apartemen sendiri. Sewaktu di sana kan hitungannya sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak pulang-pulang. Jadi memang ketika puasa tahun kedua di luar negeri itu sudah mulai rindu dengan keluarga kan, sangat-sangat rindu gitu. Jadi cuman bisa lewat telepon saja sih untuk mengungkapkan isi rindu itu, melihat mereka bisa berkumpul, ya mereka rame-rame dan sebagainya. Nah, kemudian di puasa tahun kedua ini juga bertepatan dengan tahun kelulusan saya. Jadi ada satu momen yang cukup istimewa gitu ya, sewaktu mendekati lebaran di puasa kedua tahun 2021 di luar negeri ya. Total sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, ditambah dengan puasa dan juga lebaran di Jogja. Nah beberapa hari sebelum lebaran, alhamdulillah saya, mungkin videonya bisa dilihat di YouTube, dipilih sebagai salah satu kelas orator, sebagai pembicara ketika acara wisuda saya gitu, di satu lapangan baseball yang cukup terkenal gitu di Amerika sana. Dan bayangin aja, jadi pidatonya tuh kalau nggak salah jam 10 apa jam 11 pagi, di waktu beberapa hari lagi sebelum lebaran, saya lupa 4 atau 5 hari lagi sebelum lebaran. Dan itu pidatonya kurang lebih 2-3 menit harus menyampaikan pidato. Tapi itu adalah salah satu momen yang cukup besar di dalam hidup saya, bisa menjadi orang Indonesia pertama yang menyampaikan pidato di luar negeri, terutama di Stadion Fenway Park. Kemudian beberapa hari setelah itu juga sama seperti tahun sebelumnya, rekan-rekan Indonesia mengadakan lebaran bersama. Mereka masak opor, cuman memang tidak seramai dengan tahun sebelumnya karena pandemi, dan banyak yang memilih untuk pulang kampung ke Indonesia dibandingkan bertahan di Amerika sana. Itu kemudian itu puasa kedua sekaligus puasa terakhir sewaktu menempuh pendidikan S2 di Amerika. Sebelum sebulan setelahnya akhirnya saya memilih untuk kembali ke Indonesia gitu, karena pendidikan sudah selesai, ditambah lagi memang karena situasi pandemi yang juga tidak jelas di sana. Jadi akhirnya mau tidak mau harus kembali ke Indonesia. Ya bukan cuma saya aja sih yang struggling ya, sebagai seorang Muslim ketika menikmati Ramadan dan juga Idul Fitri di sana. Tapi kayaknya sebagian besar umat Islam juga merasakan hal yang sama gitu. Nah, cuman bedanya di tahun 2021 ini banyak yang sudah berani untuk mencoba, kayak misalnya bikin tarawih berjamaah lagi gitu. Beberapa masjid sudah buka, Jumatan juga sudah mulai diberlakukan lagi, walaupun dengan kondisi yang
masih terbatas, tapi masih tetap ada kekhawatiran. Jadi bisa dibilang ketika berpuasa di sana ada enak atau ada enak dan gak enaknya juga sih. Ya karena pandemi tadi. Ya sih itu terakhir mungkin saya menikmati puasa di sana sebelum akhirnya kembali ke Indonesia sebulan atau 2 bulan setelah itu. Dan 2 tahun puasa di sana tuh mengajarkan banyak hal ya kepada saya sendiri, terutama bagaimana kita benar-benar mensyukuri nikmat yang ada, kemudian bagaimana kita tetap konsisten beribadah di tengah situasi pandemi yang memang tidak jelas pada waktu itu dan sangat-sangat bikin khawatir juga karena kan meninggalkan keluarga yang ada di Ternate dan juga di Indonesia. Ya mungkin untuk episode kelima dari konten 7 kali puasa 7 kali lebaran sampai di sini dulu. Nanti tidak terasa sudah 5 episode. Semoga konsisten upload sampai episode ke-30 nanti. Jadi besok ini kan sudah di 5 episode ini saya cerita singkat terkait dengan di mana saja saya berpuasa dan khususnya 3 tahun pertama puasa dan juga lebaran di perantauan. Saya coba bikin rekapnya untuk episode besok. Oke, terima kasih terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.